dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti apa yang akan terjadi di masa nanti. Semua adalah misteri yang manusia tak perlu bimbangi, namun siapkan dan lalui. Perkenalkan, namaku Rizal Alfred Seri. Aku lahir di kota Kediri pada tanggal 15 Februari tahun 2005. Genap sudah 16 tahun usiaku yang melalui berbagai lika-liku kehidupan sehingga memberiku banyak pencapaian, termasuk SMA Negeri 2 Pare yang menjadi tempat menorehkan sejumlah peristiwa luar biasa di kehidupanku. Mengutip kata kehidupan, teringat pada filosofi Albert Einstein yang mengatakan, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Sama halnya dengan di sekolah. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus mengeksplor semua kegiatan yang ada demi mendapatkan sebuah pengalaman. Sebab pengalaman merupakan guru terbaik dalam sebuah kehidupan. Sejak duduk di bangku SMA, aku memutuskan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang membantuku berkembang dan bertumbuh, yaitu karya ilmiah remaja. Di dalam forum tersebut, aku diajarkan berbagai hal seperti critical thinking, public speaking, communication, collaboration, leadership, personality, dan masih banyak lagi. Dari awal mengikuti ekstra ini, puluhan karya sudah kuhasilkan. Salah satunya adalah produk Brisem yang kuciptakan dengan merubah limbah baterai mesin menjadi sebuah bahan bakar yang eco-friendly. Ide tersebut aku tujukan untuk membantu masyarakat Kediri guna memulihkan kondisi perekonomian. Selain itu, aku juga mencoba mengusung karya ideku ini ke ajang perlombaan LKTI di kancah internasional, yaitu International Science and Invention Fair 2021 yang berhasil membawa silver medal untuk sekolahku. Another silver medal goes to SMAN 2 Pare, Indonesia. Sangat senang rasanya bisa membuahkan hasil yang bermanfaat bagi banyak orang. Muslim produktif, Muslim prestatif, meniti prestasi di kala pandemi. Salah satu motivasi yang aku pegang dalam menjalani kondisi kehidupan di sekarang ini. Pandemi tidak bisa dijadikan alasan sebagai tempat non-produktif, karena pemikiran itu sangatlah primitif. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang ada untuk menghasilkan sebuah karya. Karena hidup rasanya hampa tanpa melakukan apa-apa. Selain Brisem, terdapat Hypio Pro yang menjadi sebuah produk dari bahan limbah alami untuk membudidayakan ikan lele, sehingga memiliki kualitas yang baik dan layak untuk menjadi bahan komoditi ekspor. Ide ini juga berhasil membawa silver medal pada kompetisi World Youth Invention and Innovation 2021. prestasi yang berhasil aku raih di tingkat nasional adalah peraih gold medal di kompetisi Esai Olimpiade Update Festival 5 tahun 2021 dengan menciptakan platform e-commerce berupa aplikasi e-Partani di sektor agrikultur guna membantu produktivitas hasil pangan. Senang rasanya bisa menjadi seseorang yang berkontribusi bagi kesejahteraan para petani. Tidak sampai di situ, aku berhasil meraih penghargaan berupa juara satu debat pada kompetisi Research Idea Battle Shuttle 2021, serta masih banyak lagi prestasi yang berhasil aku raih di masa pandemi ini. Selain prestasi di bidang non-akademik, aku juga menekuni bidang olimpiade untuk mengukur kemampuanku. Salah satunya adalah Final Olympiad 2021. Meskipun hanya sampai pada babak semifinal, aku sangat bersyukur karena dari kompetisi olimpiade tersebut memberiku banyak pengetahuan dan pengalaman. Tidak hanya itu, aku juga merupakan seseorang yang gemar menulis cerita pendek. Cerita yang aku tulis berdasarkan daya imajinasi yang aku miliki membuat daya berpikirku semakin kreatif dan inovatif. Selain itu, aku juga memiliki bakat dalam dunia tari. Dengan mempelajari seni tari membuktikan bahwa aku sangat mencintai akan budaya Nusantara. Seni ini dapat membuatku lebih ekspresif dan imajinatif dalam berpikir.
Sebagai warga negara Indonesia yang hidup dikelilingi dengan ragamnya kebudayaan, membuatku tahu bahwa budaya yang ada haruslah dijaga. Mengapa? Karena arus globalisasi mengakibatkan masuknya budaya asing ke dalam Nusantara. Sebagai generasi muda yang memiliki kemampuan critical thinking dan problem solving, hal nyata yang aku lakukan adalah Dengan menciptakan aplikasi Kebayain Aja yang berguna sebagai bentuk melestarikan budaya yang ada di Nusantara. Ide ini aku kirimkan sebagai karya tulis dan mendapatkan predikat juara 2 di kompetisi Esai Himawari Youth Competition. Budaya yang ada di Indonesia harus dilestarikan karena menjadikan suatu identitas negara. salah satunya adalah budaya yang ada di Kediri ini berupa cerita Panji. Warisan berupa cerita Panji digambarkan melalui berbagai hal seperti seni teater, seni lukis, seni tari, hingga digambarkan berupa seni wayang. Cerita Panji merupakan kumpulan dari era Kerajaan Kediri. Isi dari cerita tersebut menggambarkan dua tokoh utamanya, yakni Raden Panji atau Raden Inokertapati serta Dewi Sekartaji atau Galuh Cendra Kirana. Kedua tokoh utama ini digambarkan sebagai titisan dewa. Raden Panji sebagai titisan Dewa Wisnu, sedangkan Dewi Sekartaji sebagai titisan Dewa Sri. Penyatuan dari dua tokoh utama ini digambarkan sebagai penyatuan pria dan wanita yang menghasilkan keturunan sebagai simbol kesuburan. Cerita Panji ini juga diadakan setiap tahun oleh pemerintah Kediri dengan nama Festival Panji Nasional sebagai bentuk menjaga dan mengenalkan nilai kebudayaan. Selain itu, setiap tahunnya terdapat upacara ritual satu suro di petilasan Sri Aji Joyoboyo. Kebudayaan seperti inilah yang menjadi identitas suatu wilayah karena budayanya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib mempertahankan eksistensinya untuk menjaga keragamannya. SMA Negeri 2 Pare merupakan instansi pendidikan yang unggul sebagai wadah bagi generasi penerus bangsa. Sekolahku sangat mendukung akan prestasi siswanya. Salah satu contohnya adalah aku sendiri yang telah didukung dalam mengeksplor dunia penelitian, sehingga mendapat menjadi ladang prestasi dan ladang pengalaman bagiku. Tidak hanya itu, terdapat beberapa alumni yang mengharumkan nama sekolah, seperti Bapak Mulyono yang berhasil meraih medali perunggu dalam Olimpiade Biologi Internasional di Brisbane, Australia. Selanjutnya, Bapak Praptono yang sekarang menduduki jabatan Dirjen, Direktur Kepala Sekolah, Pengawasan Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Keunggulan tersebut menjadikan bukti bahwa SMA Negeri 2 Pare berhasil mendidik siswa-siswinya dalam bidang iptek. Selain itu, SMA Negeri 2 Pare juga unggul dalam bidang IMTAK. Dapat disimpulkan bahwa sekolahku berhasil mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sebagai generasi muda, kita harus berani memulai langkah. Indonesia membutuhkan agen perubahan sepertimu, kawan. Oleh karena itu, ciptakan rasa produktifmu dan kobarkanlah prestasimu. Terus menggebu membangun bangsa yang maju. Saya, Rizal Alfred Seiri, siap menjadi bagian duta pelajar Jawa Post SMA Award 2021.